Om Swastiastu. Pada kesempatan yang baik ini, karena kebetulan ada pertanyaan di kolom komentar ya, terkait boleh tidak melakukan puja Trisandya walaupun waktu Sandya sudah lewat. Sebelum masuk pada pertanyaan pokoknya, saya ingin sampaikan dua hal ya. Pertama adalah keutamaan kita melakukan persembahyangan pada waktu-waktu Sandya. Dan yang kedua, boleh tidak kita melantunkan puja Trisandya walaupun waktunya sudah lewat begitu. Nah, yang pertama, terkait dengan keutamaan melakukan persembahyangan, meditasi, pemujaan kepada Tuhan pada waktu-waktu Sandya. Waktu Sandya, Sandya Kala. Ini adalah merupakan pertemuan waktu atau masa transisi dari gelap menuju terang, terang menuju gelap, dan pada saat tengah hari. Sandya juga berarti waktu yang baik untuk melakukan meditasi. San berarti baik dan dia yang berarti meditasi. Mengapa kemudian disebut sebagai waktu yang baik untuk melakukan meditasi? Dalam ilmu yoga, disebutkan bahwa di dalam tubuh kita terdapat kanal, saluran atau jalur energi yang disebut sebagai nadi. Terdapat sekitar 72.000 nadi. Di antara itu terdapat 3 nadi yang utama. Ida, Pinggala, dan Sumsumna. Ida adalah merupakan jalur energi kiri yang diidentikan dengan feminisme, pasif, relaksasi, dingin. Mirip seperti sifat-sifat bulan, sehingga disebut sebagai Chandra Nadi. Berikutnya ada Pinggala, jalur energi kanan, yang identik dengan maskulin, aktif, kreativitas, panas. Sehingga mirip dengan sifat-sifat matahari, disebut juga sebagai Surya Nadi. Nah, di antara Chandra Nadi dan Surya Nadi, terdapatlah nadi utama Sumsumna yang membawa keseimbangan antara pasif aktif, feminin maskulin, panas dingin, dan adalah merupakan nadi utama yang berperan sangat penting dalam kemajuan spiritual. Disebut juga sebagai Brahma Nadi. Pergerakannya ke arah atas, terhubung dengan Siwadwara, yang mana memang wilayah Siwadwara ini ya, adalah merupakan ibaratnya pintu masuk yang sangat baik bagi energi ilahi, energi spiritual. Tentu bergeraknya energi melalui jalur Sumsumna akan memberikan keuntungan, efektivitas dalam kita melakukan sadhana spiritual, termasuk pemujaan dengan kita melantunkan puja Trisandya misalnya. Aktifnya jalur Sumsumna ini adalah membakar karma, sehingga baik untuk kita melakukan persembahyangan, namun kurang baik untuk tidur misalnya.
Demikian dari ilmu yoga. Sekarang apa kaitannya antara sandia dengan jalur energi tubuh? Bahwasannya, contohnya ya, ketika kita bernafas, meskipun kita memiliki 2 lubang hidung, tetapi hanya salah satu di antaranya yang dominan, yang benar-benar aktif dalam melakukan proses respirasi, pernapasan. Ya, untuk mengetahui, Bapak Ibu, boleh dekatkan jari begini, kita tarik napas, hembuskan. Maka akan terasa dari mana aliran udara itu terasa lebih dominan, itulah yang aktif. Dan ini dapat berganti secara otomatis, tergantung lagi kepada orangnya. Nah, namun rata-ratanya umumnya 2 jam sekali. Ini berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipublikasikan di jurnal PLOS ONE itu. Ya. Tapi untuk yang pernapasan ini saja. Kalau masalah nadi dan lain-lain itu ilmu yoga. Nah, di mana kemudian lubang hidung sebelah kanan itu terhubung dengan jalur energi kanan, ya, surya nadi, dan lubang hidung sebelah kiri terhubung dengan jalur energi sebelah kiri, candra nadi. Pada periode sandia, ya, pada masa-masa transisi ini, perubahan dari surya nadi ke candra nadi, ya, pergantiannya terjadi dengan lebih cepat. Sehingga lebih cepat dalam mencapai titik keseimbangan yang mana lebih memfasilitasi daripada terbukanya sumsum nadi. Nadi utama yang disebut juga sebagai Brahma nadi. Okay. Inilah terjadi selama periode-periode sandia. Bagi mereka yang tekun dalam melaksanakan pranayama, barangkali sudah memahami terkait dengan hal ini. Nah, sebab terbukanya ya, pergantian yang cepat dari surya nadi, candra nadi, sehingga lebih mudah mencapai titik keseimbangannya, titik tengahnya, begitu, adalah merupakan kondisi yang menguntungkan bagi kita. Tentu kita ingin mengambil manfaat daripada hal ini. Sehingga disepakati untuk melakukan persembahyangan itu, umat Hindu, kita di Bali khususnya, melakukan puja pada periode sandia itu, biasanya dan lazimnya, dan seperti apa yang telah disepakati, dengan melaksanakan puja Trisandia dan melakukan, biasanya dilanjutkan dengan kramaning sembah. Karena kita ingin mendapat manfaat, di mana pelaksanaan Trisandia ini benar-benar memberikan keuntungan dari sisi spiritual ketika kita secara konsisten dapat melakukannya. Terutama juga bagi kita yang baru meniti. Suatu kondisi yang menguntungkan bagi kita untuk melakukannya memang benar-benar kita perlukan. Sama seperti ketika kita ingin fokus, ingin dalam, masuk dalam meditasi, tentu kondisi lingkungan yang lebih sunyi, yang lebih senyap, akan sangat membantu kita untuk masuk ke dalam diri lebih cepat. Ketimbang misalnya di sebelah kita ada musik rock, bass, dan lain sebagainya. Pasti pikiran akan kemana-mana. Melayang-layang. Karena indera kita masih sangat terhubung dengan lingkungan luar. Kita belum dapat sepenuhnya menarik diri dari lingkungan luar. Maka sekali lagi itulah keutamaan daripada kita melakukan persembahyangan pada periode-periode sandia yang mana disebut sebagai waktu yang baik untuk kita melakukan meditasi ataupun persembahyangan. Itu dari ilmu yoga. Yang mana memang tidak semua objek yang disebutkan itu adalah objek fisik. Tidak. Tapi lebih daripada objek fisik itu sendiri.
Pandangan lain ada juga yang menyebutkan bahwa Trisandya itu erat kaitannya dengan Triguna. Jadi kita melaksanakan Sandhya pagi, ya, itu adalah untuk meningkatkan guna satuan. Sandhya siang adalah untuk meredam guna rajas. Sandhya malam Sandhya sore, petang itu ya, adalah untuk meredam guna tamas. Ya, namun demikian tentunya terkait dengan rentang waktu antara jam berapa sampai jam berapa yang disebut sebagai Satwika Kala, Rajasika Kala dan Tamasika Kala, barangkali mesti dijelaskan lagi. Karena saya telah mendengar, saya juga telah membaca bahwa ada perbedaan pendapat antara range waktu mana Satwika, Rajasika ataupun Tamasika Kala itu sendiri. Nah, tapi itulah pandangan lain, tentu sah saja. Okay? Baik, itu terkait dengan keutamaan Sandhya. Sekarang kita akan membahas terkait dengan boleh atau tidak melantunkan puja Trisandhya walaupun waktu-waktu Sandhya sudah lewat. Ketika pertanyaannya boleh atau tidak, maka sekarang saya ingin bertanya kembali, apakah yang kita puja itu adalah waktunya atau Tuhannya? Ketika jawaban kita adalah saya memuja Tuhan, maka di wilayah bakti, sebagaimana pandangan dari para resi-resi modern, bahwasanya Tuhan atau Brahman itu sendiri adalah tidak pernah terbit juga tidak pernah tenggelam, tidak tidur, tidak juga pernah hilang. Artinya beliau adalah absolut dan selalu ada. Maka tentunya di wilayah bakti tidak ada batasan terkait dengan kapan seseorang boleh atau tidak boleh dalam memuja keagungan Tuhan. Kemudian, kalau kita berbicara dari sisi sadhana, tatkala memang kita menginginkan kemajuan spiritual yang berarti dalam diri kita, maka memang diperlukan disiplin dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama, termasuk dalam pelaksanaan ritual-ritualnya. Telah saya sebutkan di depan bahwasannya memang melaksanakan puja Trisandhya atau melakukan persembahyangan tepat pada periode-periode Sandhya jelas memiliki keuntungan yang akan membantu kita untuk mencapai tingkat batin dan spiritual yang lebih baik, lebih efektif ketimbang melakukannya di sembarang waktu. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwasannya di masa-masa sekarang ini orang-orang cenderung menginginkan sesuatu yang sifatnya lebih fleksibel. Kalau kita mau berbicara apa adanya, jangankan misalnya sesuatu itu dibuat benar-benar kaku. Bahkan terkadang ketika kita diberikan fleksibilitas untuk menjalankannya, orang-orang masih saja mencari alasan untuk tidak melakukannya. Bagi mereka yang benar-benar menginginkan kemajuan spiritual dalam dirinya, maka tentu saya sangat menyarankan untuk melakukan pemujaan, termasuk juga puja Trisandhya itu sesuai dengan periode Sandhya. Tetapi tatkala kita berbicara di wilayah bakti, apabila 1-2 hal terjadi kemudian lantaran kita tidak dapat melakukan tepat pada periode itu, tentu juga boleh saja dan bukan merupakan sesuatu yang benar-benar salah ketika kita melakukannya, sebab yang kita agungkan sendiri adalah Tuhan itu sendiri. Sekarang, coba
Ya, kita akan bahas sedikit terkait dengan bagaimana makna daripada mantram Trisandya itu sendiri. Mantram puja Trisandya ini bukanlah merupakan hasil karangan bebas dari orang-orang, tetapi diambil dari teks-teks Weda, baik itu Sruti dan juga Smriti. Dan tergolong mantra yang lengkap, di mana dalam istilah barat disebut sebagai the great mantra, sebab mengandung 3 komponen, yaitu ada pujian, pengakuan, dan permohonan. Di mantra Trisandya kita menemukan ketiga hal ini. Bait pertama dari Rigveda, yang adalah Gayatri mantra. Pertama-tama Tuhan dipuja sebagai Sawitri, entitas cemerlang, penganugerah kehidupan. Bait kedua dari Narayana Upanishad, kita mengagungkan keesaan Tuhan. Dia yang tidak ternoda, dia yang tidak terlukiskan. Satu, tiada duanya. Bait ketiga dari Siwastawa, bahwasanya Tuhan yang satu ini dapat disebut dengan berbagai perbau atau gelar. Bait keempat adalah berisi pengakuan bahwasanya kita dilahirkan dengan kepapaan, perbuatan kita papa. Itu adalah sebuah pengakuan. Bait kelima dan keenam berisi permohonan. Bahwasanya kita memohon sarwa prani hitangkara, yaitu agar semua makhluk hidup berbahagia. Kita memohon pengampunan atas dosa-dosa, baik perbuatan, perkataan, dan pikiran kita. Pada akhirnya kita memohon santi atau kedamaian, agar kita senantiasa berada dalam kondisi damai, baik itu damai di alam ini, damai di niskala, dan juga damai di dalam hati kita. Baik, ke 4, 5, 6 ini dari Kesama Mahadewa Stuti, Weda Parikrama. Nah, ketika kita setelah memahami apa makna daripada mantra puja Trisandya itu, maka tentu melantunkannya akan lebih baik ketimbang tidak melantunkannya sama sekali dengan alasan waktu-waktu sandya itu sudah lewat. Karena sesungguhnya yang kita puja itu sendiri adalah Tuhan itu sendiri. Dan dalam praktiknya di Bali, kita dalam melakukan persembahyangan, ya, yang biasanya dilakukan pada saat periode sandya ini dengan melantunkan puja Trisandya dan kemudian dilanjutkan dengan kramaning sembah. Kita melakukannya di tempat suci, umumnya ya, yang mana sudah ada pelinggih dan dalam melaksanakannya kita menghadap ke pelinggih. Artinya kalau misalnya pelinggihnya itu menghadap ke barat, kita bersembahyangnya menghadap ke timur, kan demikian. Kalau dalam tradisi-tradisi di India, ada tradisi dalam melakukan pemujaan di waktu-waktu sandya, ya, sandya wandanam, sandya sewanam, itu mereka benar-benar menggunakan matahari sebagai objeknya. Jadi ketika melakukan pratah sandyam, ya, sandya pagi, mereka memberikan argya, itu mempersembahkan air, ya. Kalau pagi mereka menghadap ke timur, kalau misalnya pada saat tengah hari, Madhyanikam Sandhya menghadap ke utara, pada saat Sayam Sandhya atau Sandhya sore, ya, Sandhya petang itu menghadap ke barat. Jadi mereka memang menggunakan matahari sebagai objeknya, ya, sehingga hal ini tentu menuntut kedisiplinan yang lebih besar lagi. Ya, karena dari segi rasa pun ketika misalnya mereka melakukan argya, tetapi ketika matahari terbenam, barangkali dari sisi Atmanastuti, rasa puas dalam diri itu juga, ya, mungkin kita bertanya-tanya, apakah
cocok misalnya demikian begitu ya, karena memang mataharinya digunakan sebagai cek langsung. Kalau kita memang lebih cenderung ke menghadap ke pelinggihnya. Nah, kan demikian. Nah, Krisanda itu ya tetap adalah merupakan periode waktu yang utama. Keutamaannya juga sudah disebutkan dalam Rigveda, dikaitkan dengan keutamaan Brahmana, gitu nggih. Namun kesempatan ini kita tidak bahas terlalu dalam terkait dengan hal itu. Jadi pada intinya adalah ketika kita melakukan puja Trisandya, mari kita lakukan dengan khusyuk, ya sebisa mungkin adalah kita lakukan memang pada periode-periode sandya itu sendiri. Kalaupun memang karena sesuatu hal dan lain sebagainya pakai tidak tepat, tentu bukan tidak boleh, tetapi tentu boleh saja kita melantunkannya walaupun memang periodenya barangkali sudah lewat. Dan kalau kita ingin berbicara lebih lanjut lagi, bahwasannya sekarang pun sudah terjadi perubahan posisi matahari dengan waktunya. Kalau kita bandingkan dengan yang terjadi dulu-dulu. Sekarang pukul 6 pagi, di mana dilantunkan puja Trisandya di televisi, di radio itu, udah benar-benar terang. Artinya matahari sudah agak tinggi begitu. Kalau dulu itu masih remang-remang. Ya, tetapi barangkali kalau memang ingin melakukan perubahan terkait dengan hal ini tentu diputuskan oleh lembaga-lembaga agama. Terus saat ini karena masih disepakati jam 6, jam 12, jam 18 ya, atau 6 sore ya, kita ikuti saja terkait dengan hal itu. Baik, demikian saya kira sudah terang apa yang saya jelaskan. Semoga dapat menjawab pertanyaan semeton ya, saudara-saudara saya. Terima kasih. Saya akhiri dengan para pesanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.